Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang operators. Pada pemrograman C ada beberapa tipe operators. Yang pertama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika ini terdiri dari operator-operator yang sering kita gunakan dalam perhitungan matematik. Ada operator tambah, ada operator kurang, ada operator perkalian, pembagian, kemudian ada modulus, kemudian ada increment, ada juga decrement. Nah, mungkin teman-teman untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian sudah tahu ya fungsinya. Nah, untuk modulus ini adalah operator untuk teman-teman mencari value sisa dari suatu pembagian. Nah, kalau increment ini adalah operator untuk selalu menambah satu dari si variabel tersebut, seperti itu. Kemudian kalau decrement berarti kebalikannya ya, kebalikan dari increment, dia akan selalu mengurangi satu ya dari sebuah variabel integer. Kita akan langsung coba di pemrograman C pada Visual Studio kita. Kita buat file baru saja ya, operator.c. Kita include Oke, setelah kita include-kan beberapa library standar, kita buat si main. Jangan lupa untuk memberikan return 0 di akhir dari fungsi main. Oke, kita akan coba menggunakan beberapa operator aritmatik. Misalnya kita punya integer A sama dengan, kita akan buat dia value-nya 9, kemudian B sama dengan 4. Oke, kita akan coba menggunakan beberapa operator. Nah, di sini kita menggunakan format specifier integer ya teman-teman, karena kita di sini akan mengoperasikan bilangan integer. Oke, misalnya kita akan menambahkan antara variabel A dengan B. Lalu kita buat lagi nd, kita kasih backslash n ya teman-teman, supaya membentuk row baru. Ini lalu A kurang B. Oke, yang di atas ini kita belum kasih backslash n. Kita coba untuk menambahkan ini ya teman-teman, supaya kita bisa lihat siapa yang sedang kita lakukan. Jadi yang atas ini A tambah B, yang bawah A kurang B, lalu kita akan buat lagi jangan lupa slash back n, dan kita kalikan A kali B, lalu printf A dibagi dengan B sama dengan %D.
Oke, kita coba menggunakan modulus. A persen B sama dengan persen D. Oke. Nah, kita akan coba run program ini. Kita clearkan dulu ya, teman-teman. Ya, di sini ada warning generated. Karena kita akan menampilkan persen, maka kita perlu menggunakan format specifier dengan black slash ya. Kita coba ulang. Oh, ternyata masih error. Untuk menampilkan persen itu kita perlu menggunakan 2 kali persen ya, teman-teman. Kita lihat. Oke. Jadi ini udah benar. Oke, tadi variabel kita adalah 9 sama 4, A tambah B sama dengan 13, A kurang B sama dengan 5, A dikali B sama dengan 36, A dibagi B sama dengan 2, karena ini integer ya, jadi pasti akan dibulatkan ke bawah ya. Kemudian A modulus B itu 1 gitu ya, karena 9 dibagi 4 itu kan sebenarnya 4 kali 2 itu 8 ya, jadi akan menyisakan value 1 gitu. Jadi kalau 9 dibagi 4 maka, value sisanya adalah 1 gitu. Oke, kita coba yang lain, misalnya 9-nya ini kita buat 11 gitu ya, teman-teman. Kita coba cek ya. Pembagian integer ini dibulatkan ke bawah atau ke atas? Oke, kita cek. Nah, ternyata pembulatannya selalu ke bawah ya, teman-teman, integer ini. Walaupun 11 dibagi 4 itu sebenarnya 2,75 gitu ya, 2,75, tapi tetap dibulatkan menjadi 2 gitu ya. Jadi pembagian integer itu selalu dibulatkan ke bawah. Nah, itu untuk operator, aritmatika ya. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan yang plus-plus tadi ya. Nah, tapi itu nanti akan lebih banyak kita gunakan ketika kita sudah masuk ke fungsi loops ya, atau pengulangan. Kita akan banyak menggunakannya di sana untuk, increment maupun decrement. Jadi sekarang kita tidak akan mencobanya pada video kali ini. Kemudian kita lanjut ke operator selanjutnya. Nah, itu ada operator relasional. Nah, ini menyatakan sama dengan ya. Jadi ketika teman-teman nanti akan menggunakan sama dengan ya, relasi sama dengan itu 2 kali sama dengan, kemudian ini tidak sama dengan, ini lebih dari, ini kurang dari, ini lebih dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Nah, ini nanti akan kita pakai, lebih banyak, pada saat, if statement gitu ya, saat kita mengolah data dengan beberapa logic, if statement ataupun loop gitu ya. Nah, sekarang kita tidak akan coba, nanti kita akan coba di, video, pemrograman selanjutnya. Kemudian kita juga punya logical operator. Nah, ini juga dipakai biasanya lebih seringnya di fungsi-fungsi if statement gitu ya, ataupun, while loops atau for loops gitu ya. Ini untuk dan, kemudian ini dan ya, ini untuk atau, ini untuk negasi. Jadi negasi satu pernyataan gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar matematik gitu ya, ada yang namanya negasi. Nah, ini tuh negasi itu lawannya gitu ya. Jadi kalau sebuah pernyataan itu true, maka kalau kita, berikan tanda seru di depannya berarti kita
akan menegasikan pernyataan itu. Berarti jika pernyataan itu true, maka negasinya adalah false. Nah, seperti itu untuk operator teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa memahamin nanti beberapa operator ya, logical operator maupun relational operators kita akan pelajarin di beberapa video selanjutnya. Cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video tutorial pemrograman bahasa C untuk pemula selanjutnya. Bye.